Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah diberikan, yaitu switching concept, yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai perbedaan routing table dan MAC address table. Jadi routing table berisi daftar tujuan routing tertentu. Ketika router menerima paket, itu merujuk tabel routing untuk mengetahui kemana harus mengirim data tersebut. Agar router jaringan tahu kemana harus mengirim paket data yang diterimanya, disinilah kita menggunakan yang namanya routing table. Tabel routing ini juga dapat berisi informasi tentang seberapa jauh masing-masing tujuan dari router. Jadi intinya di sini adalah tabel routing merupakan peta untuk sebuah router. Kemudian untuk MAC address route table. Jadi MAC address table ini digunakan pada switch Ethernet untuk menentukan tempat untuk meneruskan lalu lintas pada LAN. Tabel MAC digunakan oleh switch untuk mencari alamat MAC ke interface tertentu pada switch. Kemudian yang selanjutnya adalah membandingkan dua metode penerusan frame pada switch, yaitu store and forward and fragment free. Yang pertama adalah store and forward. Jadi store and forward ini digunakan untuk menyimpan frame untuk jangka waktu tertentu yang kemudian akan diperiksa terlebih dahulu oleh sistem. Kemudian setelah selesai baru diteruskan menuju host yang menjadi tujuannya. Jika ketika diperiksa ditemukan frame yang error, maka akan secara otomatis dibuang oleh store and forward ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah fragment free. Jenis ini akan melakukan pemeriksaan pada 64 byte pertama dari frame yang masuk ke perangkat. Jika ada yang mengalami masalah, maka frame yang bermasalah tidak akan diteruskan. Metode yang berlalu pada switch jenis ini dapat memastikan setiap frame yang salah pada host adalah frame yang sempurna dan tidak bermasalah untuk dikirim selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan antara collision domain dan broadcast domain. Jadi yang pertama adalah broadcast domain. Jadi secara umum dapat didefinisikan sebagai device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Broadcast domain adalah sebuah divisi logika dalam jaringan komputer di mana semua host dan nodes dapat menjangkaunya atau terhubung dengan host dan node yang lainnya melalui broadcast pada layar data link. Broadcast domain ini dapat berada pada segmen jaringan yang sama maupun berbeda. Kemudian untuk collection domain yaitu keseluruhan nodes dan host yang terhubung ke konsentrator. Collection domain atau kumpulan dari perangkat local area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain pada media yang sama. Di sini proses collision ini pun hanya akan terjadi pada hub yang berprinsip jika salah satu PC akan mengirim data ke PC yang lain. Collision juga menurunkan efisien jaringan pada collision domain. Jika dua perangkat transmisi secara bersamaan, tabrakan terjadi dan kedua perangkat harus mengirim ulang di lain waktu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.